Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Randy Elektro. Kali ini kami kedatangan TV SAP jadul dengan kerusakan mati total. Coba kita nyalakan TV-nya. Dan sambil kita on off-nya, dan kita perhatikan lampu indikator. Lampu indikator tidak menyala, nggak ada respon sama sekali. Kerusakannya mati total. Oke, langsung saja TV-nya kita bongkar. Tapi sebelum TV-nya kita bongkar, jangan lupa dukung channel Randy Elektro dengan cara menekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng agar tahu ketika Randy Elektro update video terbaru. Oke, inilah penampakan mesin televisinya setelah saya bongkar. Dan untuk membongkar televisi ketika dalam keadaan mati total, kita harus hati-hati. Soalnya biasanya pada Elco 400 volt ini, dia masih menyimpan muatan sekitar 300 voltan DC. Jadi kita harus buang dulu supaya kita nggak kesetrum ketika menservisnya nanti. Caranya dengan memakai colokan solder, juga bisa memakai bohlam seperti ini. Bisa juga bohlam 100 watt, bisa juga bohlam 60 watt, bebas. Kalau bisa bohlamnya yang ukurannya agak gede. Kita buang muatannya. Ini buangnya bisa bolak-balik kaki bohlam ini, gak masalah. Terus kita tempelin kayak gini. Dan seharusnya bohlam ini menyala sesaat dan redup lagi, mati. Ini kayaknya bohlam nggak ada reaksi, sepertinya tegangannya sudah nggak ada, udah nol. Oke. Dan untuk menangani kasus TV mati total seperti tadi, biasanya disebabkan kerusakan di bagian blok regulator primer belah sini, atau bisa juga di blok regulator bagian sekunder. Blok primer biasanya dibatasi dengan garis ini, garis putih ini. Yang di dalam garis ini dinamakan blok primer, dan yang di luar garis blok sekunder. Biasanya bagian sekunder yang sering menyebabkan TV mati total adalah kerusakan pada transistor horizontal ini. Transistornya short, bisa juga flybacknya yang setengah rusak, dan lain sebagainya. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ukur hambatan di bagian regulator sekundernya dulu aja. Caranya dengan memakai avometer, kita pilih skala ohmmeter kali 10 untuk mengukur nilai hambatannya. Kita balik probe merah, kita taruh ground, dan probe hitam kita taruh di plus yang mau kita ukur, supaya kita nggak megang-megang. Probe merahnya saya taruh di ground tabung sini. Oke. Terus pertama-tama kita ukur resistansi di jalur B+. Oh iya, nanti ketika saya ukur, kita perhatikan jarum. Ketika jarum avometer dia bergerak menyimpang jauh ke kanan dan tidak kembali ke kiri lagi, bisa dipastikan jalur yang kita ukur tersebut ada
ada komponen yang short. Tapi ketika kita ukur nanti jarum bergerak menyimpang ke kanan sedikit dan kembali ke 0, bisa dipastikan jalur yang kita ukur nggak ada yang short. Oke, langsung saja coba kita ukur jalur B plusnya. Jalur B plus di sini kita ukur setelah dioda. Ini ada dioda, ini dari trafo switching, ini ada dioda. Kita ukur setelah dioda di sini dan sambil kita perhatikan jarum ampermeter. Ya, dia bergerak menyimpang ke kanan sedikit dan kembali ke 0 lagi, menandakan jalur B plus aman, nggak ada yang short. Terus kita ukur lagi di jalur ke IC, jalur penyuplai tegangan IC. Kita ukur setelah dioda lagi, jalurnya di sini dari trafo switching, ada resistor fuse di sini ke sini, ini dioda. Kita ukur setelah dioda di sini sambil kita perhatikan jarum ampermeter. Ya, dia menyimpang ke kanan dan kembali ke kiri lagi atau ke 0. Bisa dipastikan jalur ketegangan IC gak ada yang short. Terus satu lagi kita ukur di jalur ketegangan IC suara, ini dari trafo switching ke sini, ini ada sebuah dioda. Kita ukur setelah dioda di sini, kita tes. Ya, normal, jarum menyimpang sedikit sekali dan kembali ke 0, menandakan jalur sekunder nggak ada yang short. Oke, bisa dipastikan jalur di bagian regulator sekunder atau di bagian sekunder nggak ada komponen yang short. Sekarang kita fokus di bagian primer. Untuk mengukur hambatan di bagian regulator primer masih tetap sama, kita memakai skala yang sama dan probe hitam karena ground sekunder sama ground primer itu terpisah, jadi nggak bisa kalau kita taruh di sana, nggak connect nanti. Jadi kita taruh di sini aja. Probe hitam, maksud saya probe merah, kita tempelkan pada main elko 400 volt sini, dan probe hitamnya kita taruh di kaki positif elko. Dan kita perhatikan jarum, kalau dia menyimpang ke kanan sesaat langsung kembali ke 0, menandakan jalur regulator primer gak ada yang short. Ya, bisa diperhatikan jarum bergerak sedikit ke kanan dan kembali ke 0. Bisa dipastikan jalur mulai dari dioda sini, dioda bridge, dioda penyearah, sampai ke elko, sampai ke IC STR, kemungkinan besar tidak short. Terus yang jadi pertanyaan, kenapa tadi kok televisi bisa mati total padahal nggak ada komponen yang short? Mungkin saja ada komponen yang putus atau lain sebagainya. Coba kita urut dulu, mulai jalur dari colokan. Takutnya colokannya ada yang putus kabelnya. Ini colokannya. Dan colokan ini dia kabelnya menuju ke sini. Nah, sini yang bawah sama yang atas ini. Jadi kabelnya ke sini. Coba kita ukur yang apakah dia putus, apakah dia nyambung. Kita ukur dulu di bagian sini dulu.
kalau dia bergerak. Maaf, tadi ada gangguan sedikit. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita ukur apakah colokan ini jalurnya nyambung, apakah ada yang putus. Kita ukur dulu di sini dulu. Kita ukur di kaki probe satunya, ditaruh di sini. Kita ukur. Dan ternyata nyambung, jadi kabelnya sebelah nyambung, terus sebelahnya kita ukur lagi, dan kita ukur lagi, dan nyambung. Dan ternyata kabel stekernya nggak ada yang putus, masih aman. Dan setelah jalur dari kabel colokan ini, dia larinya ke sini, satu ke kaki saklar on off, dan satunya juga sama lari ke kaki saklar on off. Tapi untuk kaki yang jalur satunya ini, dia sebelum masuk ke kaki on off, dia ada sebuah sekring di sini, diputus jalurnya dan dikasih sekring. Coba kita ukur sekringnya dulu. Dan ternyata sekringnya putus. Pantas saja tadi ketika kita buang muatan di Elco 400 volt, lampu nggak menyala, menandakan nggak ada tegangan sama sekali. Berarti maksud saya tegangan AC dia nggak masuk ke bagian regulator primer, jadi tegangannya putus di sini. Oh ya, untuk kerusakan sekring ini putus biasanya ada penyebabnya. Jadi kalau sekringnya putus, kita jangan langsung asal mengganti sekringnya saja. Kita cari tahu dulu penyebab sekring ini putus. Soalnya kalau penyebabnya sekring ini putus belum ketemu, walaupun diganti sekring berkali-kali pun, kemungkinan besar sekringnya akan putus kembali. Oke, coba saya cari dulu, saya cari tahu dulu apa penyebab sekring putus. Untuk mempersingkat waktunya, kita skip dulu videonya. Oke, setelah saya telusuri, ternyata jalurnya nggak ada yang mencurigakan, nggak ada yang short. Mungkin saja penyebab sekring putus ini karena kawat yang ada di dalam sekring ini rapuh, jadi dia putus dengan sendirinya. Ini sekringnya sudah saya lepas. Coba kita pastikan, kita ukur untuk memastikan apakah sekring ini benar-benar putus ya. Dan kita ukur, dia nggak bergerak sama sekali, benar-benar putus ya. Langsung saja, berarti kita uji coba aja TV-nya. Untuk sementara sekringnya saya ganti pakai bohlam 100 watt, supaya nanti ketika masih ada, maksud saya komponen yang kurang bagus, kurang normal, komponen itu tidak short, tidak terjadi kerusakan yang lebih parah. Dan juga untuk mencegah meteran listrik jeglek atau anjlok atau trip, saya ganti dulu pakai bohlam 100 watt ini. Dan jangan lupa kita lepas juga PTC nya ini, PTC yang kaki 3 ini kita lepas. Dan kita coba sekringnya kita gantikan dulu pakai bohlam 100 watt. Jadi ketika nanti masih ada kendala di bagian primer ini, meteran listrik tidak jeglek atau anjlok dan tidak merusak komponen ini juga, primer. Kalau nanti waktu saya nyalakan TV-nya, lampunya ini
menyala sesaat langsung kembali redup. Terus kita ukur tegangannya nanti muncul, kemungkinan besar regulator ini normal. Tapi ketika kita colokkan TV-nya, lampu bohlam ini menyala sangat terang, kemungkinan besar bagian ini ada yang belum normal, belum beres, masih ada yang short. Berarti harus kita cari tahu lagi, harus kita teliti lagi. Oke, langsung saja kita siapkan avometer dulu, kita ukur pada skala, maksud saya kita pilih pada skala 200 volt DC ini. Oke, probe hitam kita taruh pada ground tabung sini, dan probe merah nanti kita buat ngukur tegangan B+. Tegangan B+ nya kalau sudah muncul dan lampu bohlam menyala sesaat kembali redup, bisa dipastikan regulator bekerja dan masih normal. Mungkin penyebab sekring putus karena kawatnya itu sendiri yang rapuh, kawat sekringnya yang rapuh. Oke, kita ukur di sini, kita nyalakan TV-nya. Sini sambil kita perhatikan jarum. Maaf, belum pas. Kita ukur setelah dioda sini. Oke. Ya. Maaf. Ya, bohlam menyala sesaat langsung redup dan tegangan B+ normal sekitar 115 voltan, dan TV tadi kedengaran setar, menandakan blok regulator sudah bekerja. Oke, sekring sudah saya ganti. Kita pastikan sekringnya yang baru nggak putus. Kita ukur. Ya, jarum bergerak menandakan sekringnya nggak putus. Ya, coba langsung saja kita nyalakan TV-nya sambil kita ukur tegangan sekundernya. Avometer kita probe hitam kita taruh di ground, kita pilih selektor kali 250 volt DC. TV coba kita nyalakan, kita colokkan. Ya, lampu indikator yang menyala dan TV sudah kedengaran setar. Ini lampu indikator menyala dan TV sudah kedengaran setar. Kita ukur tegangannya. Tegangan B+ terukur sekitar 115 voltan, oke, normal. Terus kita ukur tegangan IC suara sama IC EEPROM-nya. Kita pilih skala kali 50 karena kita cuma mengukur tegangan di bawah 50. Oke, kita ukur di kaki sini dioda, kita ukur tegangannya sekitar 12 voltan. Oke, normal. Terus kita ukur di tegangan VCC IC suara. Di sini setelah dioda kita ukur tegangannya sekitar 12 voltan DC. Oke, normal. Coba kita intip dulu penampakan TV-nya apakah sudah menyala. Oke, TV sudah menyala, raster sudah nampak. Tuh, gambar semut-semutnya udah kelihatan. Oke, coba saya rapikan dulu TV-nya.
Oke, inilah penampakan TV-nya setelah saya rapiin dan sudah normal. Jadi kesimpulan kerusakan TV sub mati total ini tadi gara-gara sekringnya putus. Biasanya kalau sekring putus ini ada penyebabnya, tapi kebetulan sekring ini putus ini nggak ada penyebabnya. Mungkin dia kawatnya yang di dalam kaca ini rapuh, jadi putus dengan sendirinya. Oke, mungkin itu saja video saya kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan ketika Randy Elektro update video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya.